Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun Anda berada, sekarang kita memasuki sesi kedua pembacaan kitab hadis Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam Muslim Ibn Hajjaj. Kita akan melanjutkan bacaan yang sudah rampung pada pertemuan pertama. Sebelum itu kita mulai pengajian ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin, khususan ila ruhi al-imam Muslim wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina, khususan ila ruhi Abu ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani wa ila walidina anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa anna Allah yunawwiru kuburahum wa yaghfiru dhunubahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah bi niyyati anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yaj'aluna minal ulama'il 'amilin wa anna Allah yamla'u qulubana bi mahabbatihi wa mahabbati rasulihil amin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasili ila muallifi hadzal kitab al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, sampai kepada bacaan thumma inna, ya, wa qad anjazu an ma'rifatin qalil thumma inna. Thumma inna, kemudian sesungguhnya kami insyaallah, jika berkehendak siapa Allah, mubtadi'una, ialah akan memulai kami fi takhriji ma, di dalam membagi sesuatu. Takhrij ini maknanya bisa at-talkhis wal bayan, menjelaskan, ya. Bisa maknanya tanwi, ya, membagi sesuatu atau menjelaskan sesuatu. Sa'alta, yang meminta engkau, asalnya sa'altahu, kemarin sudah dijelaskan boleh membuang aid. Wa ta'lifihi, dan mengarang ma sa'altahu. Ala syaritotin, dengan syarat, dengan kriteria. Syaritah ini bimakna syarti. Asyaritah wasyartu bimaknan wahidin. Ala syaritotin, dengan syarat. Saufa adhkuru, yang akan menyebutkan aku ha kepada syaritah, laka kepadamu. Wa huwa ini bisa dua. Huwa ini bisa domirus sya'ni, domir sya'an la mahalla lahu minal i'rab. Wa huwa, adapun sya'an inna, sesungguhnya kami, maka konsekuensinya inna hamzahnya dibaca kasroh, inna, karena huwa domirus sya'ni la mahalla lahu minal i'rab. Innanya berarti bimanzilatil ibtida', ada di depan. Maka kata Alfiyah, faksir fil ibtida' wa fi bad'is silah wa haitsu inna li yaminin mukmilah. Dibaca kasrah fil ibtida' hamzahnya, ya. Tetapi bisa dibaca fathah juga dengan huwa, domir huwa dikembalikan kepada ma dzukira minasyaritah. Nah, gitu. Kalau enggak pengen dirubah karena hamzahnya sudah di bawah, ya baca berarti huwa, adapun sya'an inna, sesungguhnya kami, na'midu ay naqsidu, bermaksud kami, ila jumlati ma, kepada sejumlah sesuatu,
Usnida yang disandarkan apa emma, nyatanya emma minal akhbari dari hadis-hadis, berupa hadis-hadis, minnya min bayan ya, ba'id wa bayyin wabtadi fil amkina bimin wa qad ta'ti li bad'il azminah. Itu faedahnya min, kata Alfiyah. Minal akhbari berupa hadis-hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah. Fanaksimu kemudian membagi kami kepada jumlah tama ala thalathati aksamin, membagi atas 3 pembagian, 3 beberapa macam, wa thalathi tabaqatin minan nasi, dan 3 beberapa tingkatan minan nasi ay minar ruwati, dari kalangan rawi. Jadi hadisnya dibagi 3, rawinya juga dibagi 3. Kata para syarih yang mensyarahi muqaddimah ini, salati tabaqatin, wawnya waw ataf, atafnya kepada salatati aksamin, min atfis sabab alal musabbab. Maksudnya bagaimana? Sebab hadis itu dibagi 3 karena arwat, para rawinya juga dibagi 3, begitu, 3 jenis, 3 golongan. Kemudian saya, kata Al-Imam Muslim, akan memulai permintaan yang engkau suguhkan, yang engkau ajukan kepadaku. Pertama-tama saya kumpulkan sejumlah hadis, enggak semuanya juga, enggak sebagian dari sekian banyak hadis itu, enggak juga, sejumlah hadis. Kemudian hadis itu dibagi 3 golongan, 3 kelompok. Hadisnya dibagi menjadi 3 kelompok dan 3 golongan rawi, tingkatan rawi, ala ghairi takrarin, tanpa mengulang-ulang. Ala ini ta'alluqnya dengan hal yang dibuang. Maksudnya memulai mentakhrij sesuatu kainan ala ghairi takrarin, tanpa diulang-ulang. Maksudnya beliau tetap membagi hadis dengan 3 tingkatan, 3 rawi juga, 3 tingkatan rawi, tanpa mengulang-ulang hadis. Illa, kecuali ayat dia datang, maudhi'un, apa satu tempat, la yustaghna, yang dibutuhkan, fihi, di dalam maudhi', antarda di hadithin, apa mengulang-ulang hadis, fihi, yang ialah di dalam tardat, ziyadatu maknan, adapun tambahan makna, au isnadun, nanti akan saya jelaskan, au isnadun, atau karena ada isnad, yaqa'u, yang disebut apa isnad. Isnad ini ya bimakna sanad ya. Sanad, yaqa'u, yang disebut apa isnad, ila jambi isnadin, di ujung sanad, disebut li illatin, karena ada illat. Istilah ilmu hadis al-jarh wa ta'dil itu ada illat ya. Takunu, yang ada apa illat, hunaka, di sana, di al-isnadil awal, isnad yang pertama. Jadi begini kata Imam Muslim, saya akan sebutkan, saya akan tuturkan, saya akan tuliskan hadis-hadis di dalam sebuah kitab tanpa pengulangan sama sekali. Itu pertama-tama, tanpa pengulangan sama sekali, kecuali ada keadaan, ada satu kondisi di mana menghendaki terhadap pengulangan hadis. Apa kondisinya itu? Kondisi yang pertama, ada ziyadatu maknan, ada makna tambahan dari pengulangan hadis itu. Ada pengulangan makna. Apa maksudnya pengulangan makna itu? Tambahan makna, ziyadatu maknan itu maksudnya apa? Misalnya di hadis yang pertama itu am, lalu ada hadis berikutnya yang semakna, tetapi ada mayukhassisu umumahu, ada yang mentaksis keumumannya yang am tadi itu. Atau hadis yang pertama itu mutlak,
Di hadis yang kedua yang diulang oleh Imam Muslim ada muqayyidnya, ada yang membatasinya dan begitu seterusnya. Itu maksudnya ziyadatu maknan. Jadi harus disebutkan, harus diulang hadisnya. Atau pada hadis pertama ada rentetan sanad yang bermasalah. Jadi ada ilat. Ya kira-kira gampangnya sanadnya sesungguhnya ada yang bermasalah. Di hadis yang pertama disebutkan ada sanadnya, kok di akhir sanadnya itu ya di sanadnya itu ada yang bermasalah, maka perlu menyebutkan hadis berikutnya dengan sanad yang tak bermasalah. Apa fungsinya? Biar hadis yang pertama itu tidak dikira ilat yang mu'athirah. Biar ilatnya, permasalahannya, cacatnya di dalam sanad itu tidak dikira cacat yang punya pengaruh terhadap kesahihan hadis. Misal di dalam hadis yang pertama rentetan sanadnya itu ada tadlis, al hadis al mudallas, ada tadlis. Tadlis itu kata para ulama ikhfa'u aibin fil isnad wa tahsinun li dhahirihi, menyembunyikan aib di dalam sanad dan memperindah biar enggak kelihatan ada aibnya. Ada banyak macamnya tadlis itu, ada tiga. Ada tadlis taswiyah, ada tadlisus syuyukh, ada tadlisul isnad. Tahu gampang satulah salah satu di antara itu, dan itu yang paling parah, yang dikatakan sangat parah tingkatannya. Tadlis itu ya pemalsuan lah kira-kira terjemahnya. Isqatud dhaif baina thiqataini, itu tadlisut taswiyah. Misalnya saya meriwayatkan dari guru saya bernama Zaid. Zaid ini orang terpercaya, thiqah. Zaid meriwayatkan dari gurunya bernama Umar. Umar ini dhaif, lemah. Di atasnya lagi Umar meriwayatkan dari Bakar. Bakar ini thiqah. Berarti ada dhaif baina thiqatain. Itu ada Umar di antara Zaid dan Bakar. Nah, saya yang meriwayatkan hadis itu tidak menyebutkan nama Umar karena Umar dinilai dhaif. Padahal rentetan sanadnya ada Umar, tetapi tidak saya sebutkan Umar itu. Nah begitu, itu tadlis. Kira-kira begitu ya. Jadi karena ada yang kayaknya bermasalah, disebutkan dengan sanad baru yang tidak ada illatnya begitu. Li'annal makna zaida fil hadithi, karena sesungguhnya makna yang lebih fil hadithi di dalam hadis, al-muhtaja yang dibutuhkan. Ini alasan kenapa harus mengulang ya. Tadi illa ayyatiya maudhi'un la yustaghna fihi dan seterusnya. Ziyadatu maknan li'annal makna zaidat, karena sesungguhnya makna tambahan fil hadithi di dalam hadis, al-muhtaja yang dibutuhkan, ilaihi apa makna, yakumu ialah menempati apa makna zaid maqama haditsin tammin, di tempatnya hadis yang sempurna. Karena diselesaikan dulu. Fala budda, maka harus min i'adatil hadithi, dari mengulang hadis, alladzi hadis, fihi yang ialah di dalam alladzi ma adapun sesuatu, wasofna yang mensifati siapa kami, nyatanya emma, minaz ziyadati berupa tambahan. Maksudnya apa? Karena menyebutkan hadis dengan makna yang dibutuhkan, makna berbeda yang memang dibutuhkan, itu sama seperti menyebutkan hadis lain secara sempurna. Maka faka'annahu la i'adata, gitu. Kira-kira begitu. Seakan-akan tidak ada pengulangan hadis. Karena hadis kedua itu maknanya lebih, ada makna tambahan yang berbeda dengan makna yang pertama, tetapi tetap berkaitan antara hadis yang kedua yang diulang itu dengan hadis yang kedua, dengan hadis yang pertama. Au ayyu fassola,
atau diringkas dzalikal makna, apa makna tersebut, min jumlatil hadithi, dari sejumlah hadis, dari begini, au ayyufassola, disebutkan apa dzalikal makna itu, min jumlatil hadisi, dari jumlah hadis yang sempurna, diringkas, dirinci, ala ikhtisarihi, alanya bimakna ba di sini ya, disebutkan bikhtisarihi, dengan meringkas dalikal makna, idza amkana, apabila memungkinkan apa tafsil. Walakin, akan tetapi, tafsiluhu, adapun memperinci dengan menyebutkan secara singkat dalikal makna, rubbama, kadangkala, asuro, sulit apa tafsil. Asalnya begini, walakin tafsiluhu min jumlatihi rubbama asuro gitu. Menyebutkan hadis secara ringkas, tafsilu dalikal makna min jumlatihi, dari jumlahnya al hadis al mustamil alal makna zaid, rubbama asuro, kadangkala susah apa tafsil. Maka fa'iadatuhu, mengulang hadis atau mengulang dalikal makna, bihayatihi, boleh hadis ya, bihayatihi, dengan sempurnanya hadis, idza dzaqo, apabila susah, dalika, apa itu tafsil, aslamu, ialah lebih selamat. Maksudnya berarti ada berapa alasan, illa ayyatiya maudhi'un au ayyufassola dalikal makna gitu. Jadi ada berapa alasan? Ada 3 alasan Imam Bukhari, atau 3 kondisi di mana Imam Bukhari menyebutkan atau takror, mengulang hadis. 1, ada ziyadatu maknan, yang sangat dibutuhkan sehingga harus mengulang hadis. Yang kedua, ada sanad yang seakan-akan bermasalah sehingga disebutkan hadis lain dengan sanad yang berbeda, yang membebaskan hadis pertama dari illat itu tadi. Kemudian yang ketiga, mengulang hadis sesungguhnya begini, kira-kira gampangnya begini. Ada hadis pertama sudah disebutkan secara sempurna, dipahami. Kemudian ada hadis kedua. Ada hadis kedua yang andaikan dipotong. Jadi ada hadis kedua yang andaikan di-cut, dipotong. Memang di hadis kedua ini ada pemahaman yang berkaitan dengan pemahaman hadis yang pertama. Tetapi pemahaman di hadis kedua itu nggak bisa dipotong, nggak bisa diringkas. Diambil begitu saja, diringkas nggak bisa. Karena kalau diringkas, dipotong, di-cut gitu aja akan lepas dari konteksnya. Maka harus menyebutkan hadis secara sempurna dari awal. Dari awal sampai akhir. Karena antara yang awal, tengah, akhir itu tetap berkaitan erat. Jadi nggak bisa dipotong-potong, nggak bisa di-cut-cut. Sebagaimana yang dilakukan netizen sekarang, cut-cut itu. Nggak bisa di-cut-cut. Jadi harus disebutkan secara sempurna itu hadisnya. Karena berkaitan maknanya satu dengan yang lainnya. Itu kondisi di mana Imam Bukhari bakal mengulang hadisnya. Yang kalau dipotong itu tadi, kalau dipotong akan lepas dari konteksnya, akan susah dipotongnya karena berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi disebutkan aja sekalian semuanya, nggak usah dipotong-potong aja. Disebutkan sekalian semuanya, yaitu tadi idza dhaqa dzalika aslamu. Mengulang hadis secara sempurna karena sulit untuk dipotong, alasannya karena berkaitan satu sama lain, itu lebih selamat. Lebih baik ketimbang memotong hadis tetapi akan membuat ia lepas dari konteksnya. Fa'ammama, maka adapun sesuatu, wajadna, yang menjumpai kami, buddan, akan kesempatan, ruang, min i'adatihi, dari mengulang min i'adatihi, dari mengulang hadis, bijumlatihi, secara penuh, bijumlatihi, dengan jumlahnya hadis secara penuh,
min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan, minna dari kami, ilaihi kepada madzukira minal i'adah, fala natawalla, maka tak menguasai kami fi'lahu kepada fi'la madzukira minal i'adah insyaallah taala. Jadi sekali lagi saya ulang, Imam Bukhari tidak mungkin mengulang-ulang hadis kecuali ada tiga kondisi tadi itu. Tiga kondisi yang menghendaki pengulangan hadis. Nah, kalaupun ada kesempatan mengulang hadis, itu tidak akan Imam Muslim lakukan. Oh, kok Imam Bukhari itu dia? Imam Muslim ya. Imam Muslim tidak akan melakukan pengulangan hadis kecuali ada tiga kondisi yang menghendaki tadi itu. Selebihnya beliau tidak akan mengulang-ulang hadis tanpa ada kebutuhan atau kondisi dari tiga hal yang telah disebutkan tadi. Fa'ammal kismul awwalu. Nah, ini tadi kan menjelaskan Imam Muslim bahwa beliau akan mengelompokkan hadis menjadi tiga macam, menjadi tiga jenis ya. Tiga jenis itu seperti apa? Nah, ini yang pertama, sekaligus kelompoknya ini, kelompok tabaqahnya, kelompok ya orangnya. Kira-kira orangnya juga dibarengi dengan ini. Fa'amma, penyebutan ini, penjelasan ini. Fa'ammal kismul awalu, adapun jenis yang pertama, fa'inna, maka sesungguhnya kami, natawakha, ialah natawakha itu ada footnote nomor 2 bisa dibaca. Natawakha maksudnya naksidu ya. Bermaksud kami an-nuqaddima kepada, itu jadi maf'ulnya natawakha, an-nuqaddima kepada mendahulukan kami, al-akhbar kepada hadis-hadis, allati akhbar hiya yang adapun akhbar, aslamu ialah lebih selamat, minal uyubi dari aib, selamat minal uyubi dari aib-aib, lebih selamat min ghairiha dari selainnya akhbar, wa angqa dan lebih bersih. Pertama-tama yang akan beliau lakukan adalah mendahulukan hadis-hadis yang selamat dari aib ketimbang hadis yang tak selamat dari aib. Alasannya kenapa? Angko aslamu wa angko min ayyakuna, minnya bimakna la li ta'lil. Kenapa kok lebih bersih? Kenapa kok lebih selamat? Min ayyakuna, karena ada nakiluha, siapa orang yang meriwayatkan akhbar, ahla istiqomatin adalah orang yang istiqomah. Ahla istiqomatin maksudnya ahla adalatin, orang yang adil fil hadithi di dalam hadis, wa itqanin ataf ke istiqomah, dan itqan ini maksudnya al-hifdi wad dabti, hafalannya kuat, wa itqanin dan kuat hafalannya, lima terhadap sesuatu, naqalu yang meriwayatkan siapa mereka. Jadi syaratnya nakilul akhbar itu harus istiqamah fil hadis wa itqan. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam Alfiyatus Suyuti fi ilmil hadis. Beliau sebutkan satu uh, syair di situ di Alfiyatul Hadis khusus tentang nakilul akhbar. Linakilil akhbari syartani huma adlun wa dhabtun ayyakuna muslima mukallafan lam yartakib fiskon wala khorma muru'atin wala mughaffala yafadhu iyumli kitaban yatbitu iyarwi anhu aliman mayuskitu, dan seterusnya. Ada di bait pertama tadi, linakilil akhbar syartoni, yaitu adil dan dhabtu, adil dan dobit. Bagaimana bentuknya itqan itu? Lam yujad, ini tafsiran, lam yujad hale tak dijumpai, fi riwayatihim di dalam riwayatnya naqilin, ikhtilafun syadidun, apa ikhtilaf yang parah, wala takhlitun fahishun, dan tak pula takhlit yang parah juga, yang mencolok. Ini apa bedanya ikhtilaf dengan takhlit? Ya beda ya, walaupun agak-agak mirip cara pemaknaannya secara bahasa Indonesia, tetapi beda antara ikhtilaf dengan takhlit. Ikhtilaf itu artinya seorang rawi
itu berbeda dengan arwat athiqat, berbeda dengan rawi-rawi lain yang lebih terpercaya. Nah, kalau perbedaannya syadid, ini bermasalah kepada hadisnya. Makanya disebut ada syadidnya. Artinya kalau tidak syadid, ikhtilafnya tidak apa-apa. Karena normalnya rawi itu pasti ikhtilaf dengan rawi yang lain yang athiqat, yang terpercaya. Walaupun ikhtilafnya tidak syadid, ya, tidak terlalu mencolok, tidak mencolok. Kalau taklid itu artinya tanakuduhu ma'a marwiyati nafsihi. Seorang rawi hadisnya bertentangan dengan hadisnya sendiri, itu taklid. Jadi omongannya kira-kira ngelantur, nggak jelas. Antara satu riwayat dengan riwayat yang lain bertentangan. Taklid itu kira-kira fasadul aqli wa adamun tidamil akwal wal af'al. Akalnya rusak dia. Omongannya ngelantur kemana-mana, kira-kira kayak begitu, nggak jelas. Boleh jadi akalnya rusak, ada gangguan di akalnya karena disebutkan oleh para ulama karena sakit, boleh jadi karena baru saja kehilangan uang, hartanya. Ada namanya orang yang mengalami atau melakukan takhlid yang fahish karena sarikoh, karena hartanya dicuri, itu al-mas'udi katanya. Ada karena kitabnya hilang, Ibnu Lahiyah. Ada karena kitabnya kebakar, Ibnul Mulqin. Itu melakukan takhlid karena alasan-alasan itu tadi. Kama sebagaimana qad unziru sungguh diketahui fihi apa ma ala kathirin. Fihinya fa'nya bimakna ala karena atharo itu ta'alluqnya kepada ala. Itu normalnya begitu, ta'alluqnya atharo kepada ala. Berarti fihi bimakna ala. Diketahui alaihi apa ma gitu. Ala kathirin, eh, alanya sekarang yang di sini bimakna fi. Fi kathirin atau fi riwayati kathirin minal muhaddithin. Sebagaimana takhlid dan ikhtilaf itu diketahui pada riwayatnya kebanyakan muhaddits. Begitu. Wabana dan jelas dalika apa itu takhlid dan ikhtilaf fi hadithihim di dalam hadis-hadis mereka. Yang disebutkan ini akhbar allatihi aslamu dan seterusnya, tokohnya orang-orang yang meriwayatkan atau nakiluha disebutnya sebagai rijalus sahih. Perawinya hadis sahih. Itu yang pertama, rijalus sahih. Fa'idha nahnu taqassayna, maka ketika tak nahnu adapun kami taqassayna, selesai kami, rampung kami, menyelesaikan, merampungkan kami akhbar hadas sinfi kepada hadis-hadisnya golongan ini, golongan rijalus sahih minan nasi dari kalangan orang, adba'na maka mengikutkan kami kepada akhbar hadas sinfi, mengikutkan akhbaron kepada hadis-hadis yaqa'u yang terjadi, ada, menetap fi asanidiha di dalam sanad-sanadnya akhbar ba'duman siapa sebagian orang laisa yang tidak ada siapa ba'dun bil mausufi ialah disifati bil hifdi dengan hafalan wal itqoni dan uh, kekuatan hafalan juga sama, tidak disifati bil hifdi dengan hafalan kasin fil muqaddami sebagaimana kelompok yang didahulukan qoblahum sebelum mereka ba'duman. Jadi berikutnya di bawahnya rijalus sahih. Siapa di bawahnya rijalus sahih itu? Nah, ini dijelaskan ntar lagi. Man laisa bil mausufi dan seterusnya itu. Wa inka ala annahum, alanya ala lil istidrak ya. Mereka itu hafalannya tidak sama seperti yang disebutkan pada golongan pertama yang disebut rijalus sahih. Enggak sama, enggak setara dengan rijalus sahih hafalannya kelompok kedua ini. Ala annahum akan tetapi mereka ba'duman wa inkanu sekalipun ada mereka fima pada kriteria wasofna yang telah menyebutkan kami, maksudnya fil hifdi wal itqan, dunahum ialah di bawahnya rijalus sahih,
fa inna ismas satri, karena ala annahum fa inna ismas wa in kanu fima wasafna dunahum, fa inna ialah sesungguhnya nama as-satri ini bisa dibaca as-satri. As-satri maksudnya iffah. As-satri ini menjaga diri minar rodail wa khawarimil muru'ah, menjaga diri dari perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan keji yang dapat merusak muru'ah. As-satri bisa dibaca as-sitri bimaknal mastur. Nama mastur masturul adalati wal fiski, tertutup keadilan dan kefasikannya, nggak ketahuan dia pernah berbuat fasik. Wasidki dan jujur, wa ta'atil ilmi dan mencari ilmu, yasmalu adalah meliputi apa ism hum kepada mereka. Itu ada uh, keterangan itu as-satru atau as-sitru ya. Jadi dikatakan sekalipun kelompok kedua ini di bawahnya rijalus sahih dari segi kekuatan hafalannya, tetapi mereka ini, kelompok kedua ini adalah orang-orang yang tak pernah diketahui melakukan perkara-perkara keji. Juga mereka dikenal sebagai orang yang jujur. Mereka juga dikenal sebagai orang yang ta'atil ilmi, yang selalu berusaha mencari ilmu. Dikenal sebagai orang, kalau sekarang, orang yang mondok, yang sekolah, yang serius, tetapi begitu. Siapa kelompok kedua ini? Ka'ato ibn Sa'ibi atau ibn Sa'ib, wa Yazid bin Abi Ziyad, wa Layth bin Abi Sulaimin, wadrabihim dan orang-orang yang setara mereka dengan mereka, minhum malil athari dari para penghafal hadis-hadis, wa nuqalil akhbari dan sama maknanya, para pembawa atau periwayat hadis. Fahum, maka adapun mereka orang yang berada di tingkatan kedua ini, wa ingkanu sekalipun ada mereka, bima ialah dengan sesuatu, wasofna yang mensifati kami, nyatanya amma minal ilmi wasitri atau wasatri inda ahlil ilmi, wa ingkanu sekalipun ada mereka, ma'rufina ialah dikenal mereka, dikenal sebagai orang yang ta'atil ilmi wasatri menurut ahlul ilmi, faghairuhum maka ialah adapun selain mereka, ini khobarnya fahum. Fahum mubtada, khobarnya faghairuhum. Jumlah ismiyah mubtada dan khobar dari ghairuhum itu khobarnya fahum. Faghairuhum maka ialah adapun selain mereka, min akronihim dari orang-orang yang sejawat, yang seumuran dengan mereka, mimman dari orang indahum yang di sisinya eman, ma adapun kriteria dzakarna yang menyebutkan kami, nyatanya emma minal itqani wal istiqamati berupa hafalan yang kuat, wal istiqamati dan adil, fir riwayati di dalam riwayat, yafdulu adalah mengungguli siapa ghair, hum kepada mereka kelompok kedua, fil hali di dalam sifatnya, wal martabati dan kedudukannya. Di anna hadza karena sesungguhnya ini al-itqan wal istiqamah inda ahli ilmi menurut ahli ilmu, darajatun rafi'atun adalah tingkatan yang tinggi, wa khoslatun saniyatun dan perkara yang mulia. Orang-orang yang disebutkan tadi yang berada di tingkatan kedua, mereka memang ma'rufin. Mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang yang jujur, yang tidak pernah melakukan perkara-perkara yang merusak terhadap kehormatan mereka. Tetapi orang yang setara dengan mereka, yang seumuran dengan mereka, ada yang lebih keren. Seumuran tetapi lebih keren, begitu. Makanya mereka ini ada di urutan kedua. Seumuran tetapi lebih keren hafalannya, lebih kuat hafalannya. Maka bagaimanapun mereka dikenal sebagai orang yang ahli ilmu, seperti Atok bin Sa'ib tadi, Yazid, betapapun dia dikenal sebagai orang ahli ilmu, ada orang yang sezaman dengan dia tetapi lebih keren daripada dia. Makanya tetap ada di tingkatan kedua, begitu.
di bawahnya rijalus sahih. Ala ketahuilah olehmu tara engkau akan melihat annaka sesungguhnya engkau idza wazanta ketika membandingkan engkau haula'i thalathata kepada 3 orang tadi alladzina yang samaina menyebutkan kami hum kepada alladzina siapa mereka Atha'an wa Yazid wa Laithan. Jika engkau membandingkan Atha, Yazid dan Laith, membandingkan bi Mansur ibn al-Mu'tamiri dengan Mansur ibn Mu'tamir wa Sulaiman al-A'mashi dan membandingkan dengan Sulaiman al-A'mashi wa Ismail bin Abi Khalid dan Ismail bin Khalid, membandingkan fi itqanil hadithi di dalam kekuatan hafalan hadis wal istiqamati dan istiqamah fihi di dalam hadis wajadtang maka engkau akan jumpai hum kepada mereka atau Yazid dan Laith mubayyinina adalah berbeda, tidak setara, tidak selevel. Siapa atau Yazid dan Laith tidak selevel lahum kepada Mansur ibn Mu'tamir, Sulaiman al-A'mas dan Ismail ibn Abi Khalid. La yudanunahum, tidak mendekati siapa atau Yazid dan Laith hum kepada Mansur bin Mu'tamir, Sulaiman dan Ismail. La syakka tidak ada keraguan inda ahli ilmi menurut ahli ilmu bil hadithi dengan hadis tidak mendekat fidzalika di dalam itu itqan wal istiqomah. Sekalipun sezaman atau Yazid dan Laith itu tidak setara dengan Mansur bin Mu'tamir, Sulaiman al-A'mas dan Ismail bin Abi Khalid. Jauh, enggak level kekuatan hafalannya, istiqomahnya itu jauh di bawahnya Mansur bin Mu'tamir, al-A'mas dan Ismail. Kenapa kok begitu? Lilladzi karena sesuatu istafado yang masyhur indahum ay inda ahlil ilmi nyatanya alladzi min sihhati hifdi Mansurin wal A'mashi wa Ismaila dari sahihnya hafalannya Mansur, A'mas dan Ismail. Dikatakan oleh syarih bahwa penyebutan Al-A'mash dengan laqab begini adalah pertama kali yang dilakukan oleh Imam Muslim sebelum nanti akan disebutkan lagi laqab-laqab yang lain. Al-A'mash ini kan artinya yang pandangannya kurang baik. Kok boleh menyebutkan Al-A'mash gitu? Maka kata Al-Imam An-Nawawi, qala al-ulama'u min ashabil hadithi wal fiqhi wa ghairihim yajuzu dzikrur rawi bilaqabihi wa sifatihi wa nasabihi alladhi yakrahuhu idza kana al-muradu ta'rifahu la tanqisahu wa juwiza hadza lil hajat kama juwiza jaruhum lil hajah. Boleh menyebutkan rawi dengan sifat atau nasab yang tak disenangi. Kayak Al-A'mash itu yang buta matanya kira-kira kayak begitu kasarnya. Kan nggak boleh sesungguhnya itu kalau biasa kalau dalam rangka ngejek. Tetapi kata para ulama boleh menyebutkan dengan sifat kriteria atau profesi yang tak disenangi dengan catatan niatnya agar supaya dikenal, bukan untuk mengejek, mengejek-ejek lah atau mengolok-olok. Dibolehkan karena hajat itu tadi, karena ada kebutuhan. Kalau disebut Al-A'mash lebih dikenal ketimbang tanpa menyebutkan Al-A'mash. Kalau disebut Al-A'mash, oh berarti yang itu orangnya. Sebagaimana Al-Jarhu itu juga diperbolehkan. Al-Jarhu di dalam ilmu hadis juga diperbolehkan karena lil hajah. Wa itqanihim min sihati hifdi wa itqanihim dan kuatnya hafalan mereka li hadithihim terhadap hadis-hadis mereka. Itu yang tadi itu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam Alfiyatus Suyuti. Kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, wa dzikruhu bil wasfi aw bil laqabi aw hirfatin la ba'sa illam ya'ibi. Boleh menyebutkan sifat yang tak disenangi, profesi yang tak disenangi, illam ya'ibi, kalau tidak dalam rangka mencela, mencaci atau mengolok-olok. Wa annahum, ini ataf kepada alladzi, wa annahum dan karena sesungguhnya ahlal ilmi
lam ya'rifu tidak tahu siapa ahlul ilmi mitla dzalika kepada seperti itu yaitu al-itqan wal istiqamah min ata'in wa yazida wa laithin. Karena ahli ilmu, ahli hadis itu tidak menjumpai al-istiqamah dan al-itqan pada diri Atha, Yazid dan lain. Wa fi mithli majra haula'i dan ini ta'alluqnya kepada fiil yang berikutnya ini. Dan seperti atau perlakuan orang-orang yang tiga tadi, idza wazanta. Ini asalnya begini. Idza wazanta bainal aqran fi misli majra haula'i gitu. Wa fi mithli majra haula'i dan seperti kedudukan atau perlakuan tiga orang tadi idza wazanta ketika membandingkan engkau bainal akroni di antara teman yang sejawat yang seangkatan kira-kira kabni aunin wa ayyuba as-sakhtiyani ma'a Auf bin Abi Jamilata dibandingkan dengan Auf bin Jamila wa Ash'asa al-Humroniyah dan As'as al-Humroni. Wahuma adapun keduanya Auf ibn Abi Jamila dan As'as al-Humrani sahibal Hasani wa ibn Sirin adalah santrinya Al-Hasanul Basri dan Ibnu Sirin. Kama anna ibn Aunin sebagaimana Ibnu Aun wa Ayyuba sahibahuma dan Ayyub ialah santrinya keduanya Al-Hasan dan Ibnu Sirin. Illa annal bauna namun annal bauna perbedaan bainahuma di antara keduanya di antara Ibni Aun dan Ayyub wa baina hadaini dan di antara Auf ibn Abi Jamila dan As'as baidun itu jauh fi kamalil fadli di dalam sempurnanya keutamaan wasihatin nakli dan sahihnya periwayatan. Wa ingkana sekalipun ada Aufun siapa Auf wa As'asu dan As'as ghaira madfu'ina ini khabarnya karena itu tidak ditolak an sidqin lantaran jujur wa amanatin dan amanah inda ahli ilmi menurut ahli ilmu. Jadi empat orang ini Ibnu Auf, Ayyub As-Sakhtiyani, Auf ibn Abi Jamila dan As'as itu sama-sama santrinya Al-Hasanul Basri dan Ibnu Sirin. Tetapi empat-empatnya ini berbeda kualitasnya. Jadi Ibnu Auf dan Ayyub itu jauh di bawah jauh di bawah siapa tadi? Auf bin Abi Jamilah dan di bawahnya As'as. Jadi keliru ya. Auf dan As'as itu jauh di bawahnya Aun dan Ayyub ya. Jauh di bawahnya Aun dan Ayyub. Sekalipun nyantrinya sama, levelnya berbeda. Walakinnal hala akan tetapi keadaannya ma adalah sesuatu wasofna yang mensifati siapa kami nyatanya ma minal manzilati inda ahlil ilmi kedudukan menurut ahlil ilmi bil hadis. Apa sih tujuannya membanding-bandingkan antara satu orang dengan orang lain? Kok bisa Imam Muslim begini? Apa pentingnya ini? Nah, ini akan dijelaskan oleh beliau. Wa innama hanya sanya mathalna mencontohkan kami haula'i kepada mereka fitasmiyati di dalam penyebutan nama liyakuna agar supaya ada tamthiluhum apa penyebutan mereka simatan adalah menjadi tanda yasduru yang yurja'u ini yasduru yang akan dijadikan rujukan anfahmiha dari memahami sima yasduru yang akan merujuk anfahmiha dari memahami sima man siapa orang ghobia yang samar alaihi atas man toriku ahlil ilmi apa jalannya ahlil ilmi fi tartibi ahlihi di dalam mengurutkan ahlil ilmi fihi di dalam fihadal ilmi ya biar tahu gitu maksudnya siapa yang alim dari lebih alim dari siapa, siapa yang lebih alim dari siapa itu biar tahu, biar ditempatkan dan itu penting di dalam ilmu ini.
maka fala yuqassaru, tidak dikurangi, birrajulil aliyil qadri, siapa orang yang tinggi kedudukannya, tidak dikurangi antara jatihi dari derajatnya rajul, wala yurfa'u, dan tak diangkat, muttadi'ul qadri, siapa orang yang rendah kedudukannya, fil ilmi, di dalam ilmu, fauqa manzilatihi, di atas tingkatannya muttadi'il qadri, wa yu'ta, dan diberikan, kullu dhi haqqin, siapa setiap orang yang punya hak, fihi, di dalam ilmu, haqqahu, kepada haknya kulli dhi haq, wa yunazzalu, dan ditempatkan siapa kullu dhi haq manzilatahu, di tempatnya kullu dhi haq. Ini penting. Misalnya, apa pentingnya? Orang yang ndak alim disebut alim, sedangkan yang alim nggak disebut alim. Orang yang, ini fenomena sekarang ini begini, mudah atau tasahul dalam menyebutkan kata alim atau allamah, menyematkan kata alim dan kata allamah kepada seseorang. Asal megang emik, asal bisa ngomong disebut alim, disebut allamah. Itu namanya tidak memberikan, la yu'ti kulladzi haqqin haqqahu. Enggak tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya yang alim ya disebut alim, yang ndak alim ya jangan disebut alim. Yang allamah ya disebut allamah. Jangan dibalik-balik, yang ndak alim disebut allamah. Sementara yang alim nggak disebut alim, nggak disebut allamah. Makanya harus hati-hati biar tahu mana yang alim, mana yang ndak alim. Siapa yang lebih alim daripada ini, itu biar tahu. Yang ngukur siapa ya? Yang ngukur harus orang alim juga ya. Maka kata Imam Al-Hasanul Basri, beliau pernah katakan, laisa alimun illa wa fawqahu alimun hatta yantahiya ilallahi azza wa jalla. Tak ada satu orang alim pun kecuali di atasnya ada orang yang lebih alim. Dan begitu seterusnya. Maka kata Ibnu Abbas, wallahu fauqa kulli alimin. Di atas semua orang alim itu ada Allah. Wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Jadi tempatkan pada tempatnya. Yang pakar ya disebut pakar. Yang tidak pakar ya jangan disebut pakar. Begitu, kita harus pandai begitu. Yang alim sebut alim. Wa qad dzukira, dan sungguh disebutkan, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan annaha, apa sesungguhnya Sayyidah Aisyah qalat, Sayyidah Aisyah pernah berkata, amarona, memerintahna kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintah an nunazzila, kepada menempatkan kami, annasa, kepada orang, manazilahum, di tempat-tempatnya nas. Ya maksudnya yang alim ya alim, di atasnya alim ya ditempatkanlah dibuat klasemen, ini lebih alim dari ini lebih alim dari ini, dan begitu seterusnya. Ma'ama, di samping sesuatu natoko yang menuturkan bihi terhadap Al-Qur'anu, apa Al-Qur'an, min qaulillahi ta'ala wa fawqa kulli dhi ilmin alimun, ialah di atas setiap orang yang punya ilmu, alimun, ada yang maha alim, yang maha tahu. Sayyidah Aisyah ini keren sekali, istri Nabi yang keren sekali. Saya kagum sekali membaca terjemahnya Sayyidah Aisyah itu. Sayyidah Aisyah itu masuk ke dalam Al-Muktiruna fi Riwayatil Khobar, yang disebutkan dalam sebuah nazam, Al-Muktiruna fi Riwayatil Khobari minas sahabatil akarimil ghurari. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar, fa Anasun fa zaujatul hadil abar. Thumma Ibnu Abbasin yalihi Jabiru, wa ba'dahul khudriyu fahwal akhiru. Jadi ada al-mukthiruna, ada orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama itu Abu Hurairah, kemudian nomor 2 Ibnu Umar, Abu Hurairah yalih Ibnu Umar, yang nomor 3 itu Fa'anasun, Anas bin Malik, nomor 4 itu Fazaujatul Hadil Abar, yaitu Sayyidah Aisyah. Tsumma Ibnu Abbasin, kemudian Abdullah bin Abbas, yalihi Jabiru, nomor sekian itu adalah Jabir. Kemudian Al-Khudriyu, yaitu Sa'id Al-Khudri yang terakhir. Nah itu juga ditingkatkan.
diurutkan mana yang lebih banyak, mana yang lebih uh, ya yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari yang lainnya. Fa'ala nahwi ma dzakarna, maka atas alasan sesuatu dzakarna yang menyebutkan kami minal wujuhi, nyatanya berupa banyak alasan, nu'allifu kami mengumpulkan, kami karang ma kepada sesuatu, sa'alta yang meminta engkau, nyatanya minal akhbari berupa hadis-hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup dulu ya, sudah lebih 1 jam. Fa amma ma kana minha an qaumin wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.